Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Gara-gara udang. Setelah mengobrol cukup lama, Zaskia dan Liam pun pamit karena hari sudah mulai senja. Mama Iris sudah menawarkan agar menunggu hingga makan malam. Namun, Zaskia menolak karena ia sudah berjanji dengan mamanya akan makan malam bersama malam ini bersama Liam dan keluarganya. Kiara menatap kepergian mobil Liam dari halaman. Sejak tadi ia masih enggan masuk sebelum mobil yang ditumpangi Liam dan Zaskia benar-benar menghilang dari pandangannya. Sejujurnya itu hanyalah sebagai alasan agar dirinya bisa sendiri lebih dulu. Ia membiarkan Mama Iris untuk masuk terlebih dulu. Lagi, hati Kiara merasa sedikit iri saat mendengar alasan Zaskia yang ingin makan malam dengan Mama dan mertuanya. Berulang kali ia menghela nafasnya dengan kasar, hingga tiba-tiba ia merasakan sebuah tangan hangat menggenggam tangannya dari belakang. Kai, gumam Kiara lirih. Tadi, Kai juga mendengar semua pembicaraan Zaskia dan Kiara. Namun dirinya enggan keluar. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Ayo masuk. Kai mengajak Kiara untuk segera masuk. Dan dijawab dengan anggukan kepala saja oleh Kiara. Kai cukup tahu dengan apa yang dirasakan istrinya. Saat ini iri, sudah pasti. Mungkin ia juga akan merasakan hal yang sama bila saja orang tuanya membedakan antara dirinya dan Bastian. Kai, Kia, jangan lanjut lagi. Ingat makan malam. Kalian belum makan apapun seharian kan? Kiara juga hanya makan cemilan sedikit tadi waktu ada Zaskia. Kamu jangan mengurung istrimu terus-terusan. Dia istrimu, bukan burungmu. Ujar Mama Iris begitu gamblang saat melihat Kia dan Kai hendak menaiki tangga. Mendengar omelan dari sang mama, seketika Kai dan Kia menghentikan langkahnya. Mereka membalikan tubuh dan menatap mamanya yang sedang menata makanan di meja makan. Begitulah Mama Iris. Meskipun dia memiliki banyak pembantu, namun untuk hal makanan keluarganya, ia tidak mau kecolongan. Ia harus benar-benar memastikan makanan-makanan itu aman dan cocok, barulah ia akan menyajikannya di meja makan. Kamu gak capek apa? Gak kasihan sama Kia? Pasti udah sejak semalam kan? Sambung pagi sampai siang. Dan sekarang mau kamu garap lagi? Jangan keterlaluan kamu, Kai. Omel Mama Iris sukses membuat Kai terdiam, menatap mamanya dengan kesal. Padahal Kai hanya ingin menghibur istrinya. Namun apa yang tadi ia dengar? Mamanya benar-benar ajaib. Tidak bisa melihat anak muda bahagia. Selalu saja membuatnya tengsin. Sementara Kiara langsung melupakan kesedihannya. Ia menahan senyumnya dengan mengulum bibir. Ia menundukkan kepalanya agar Kai tak melihatnya. Iya, jawab Kai dengan wajah datarnya. Sungguh, ia sangat kesal. Mamanya adalah orang terpandai untuk menjatuhkan harga dirinya. Bahkan di depan istrinya sendiri. Kia, segera turun ya sayang. Sebentar lagi Papa dan Bastian pulang. Kita makan bersama. Ujar Mama Iris begitu lembut. Iya mah, jawab Kiara tersenyum lebar. Lalu ia menatap Kai dan menjulurkan lidahnya dan lari begitu saja. Sebenarnya anak mama itu siapa sih? Gerutu Kai pelan. Lalu ia segera menyusul Kiara ke dalam kamar. Walau sedikit kesal, namun Kai cukup lega dan berterima kasih pada mamanya. Berkat omelan mamanya, Kiara sudah kembali tersenyum dan tidak terlalu memikirkan Zaskia dan Mama Rani. Entahlah bila seperti ini apa yang harus Kai lakukan. Berterima kasih pada Mama Iris atau memarahi mamanya karena sudah mempermalukannya.
Selesai makan malam, Mama Iris mengajak semua keluarganya berkumpul di taman belakang, mengobrol santai sambil menikmati udara di malam hari. Obrolan bisnis antara Papa Kris dan Kaisar, dengan Mama Iris yang sesekali menyimak dan ikut berbicara. Sementara Bastian dan Kiara sejak tadi memilih mabar game online berdua. Hah, kalah, seru Kiara sambil tertawa lepas saat berhasil mengalahkan Bastian. Namun hanya sebentar, ia menunduk dan baru tersadar bahwa dirinya tengah bersama kedua mertuanya. Bastian yang melihat wajah Kiara nampak pias pun langsung tertawa begitu lepas, membuat Kiara mendengus dan menendang kecil kaki Bastian. Maaf Pah, Mah, hehe, kelepasan, ucap Kia pelan, merasa tak enak karena perilakunya dilihat oleh mertuanya. Bukan marah, Mama Iris dan Papa Kris malah ikut terkekeh melihat keakraban Kia dan Bastian. Namun berbeda dengan orang tuanya, Kaisar malah nampak kurang suka melihat keakraban antara istri dan adiknya. Mungkinkah kini Kai sudah mulai posesif? Bisa-bisanya ia cemburu pada adik kandungnya sendiri. Bang, sakit. Kok tumben pakai sweater begitu? Mau aku periksa? Tawar Bastian sengaja menggoda kakaknya saat melihat perubahan di wajah Kai. Enggak, jawab Kai dengan raut wajah datarnya. Datar bercampur kesal. Entahlah mengapa ia bisa kesal pada Bastian. Yakin gak sakit? Kok pakai sweater gitu? Goda Bastian lagi. Kiara juga, kamu sakit Ra? Aku periksa mau nggak? Biar tahu sakitnya apa dan cepat minum obat. Aku itu heran, kenapa kalian berdua kompak sekali sakitnya? Celetuk Bastian sengaja. Apa kau lupa kalau aku juga dokter dulu? Jadi aku bisa memeriksanya sendiri nanti. Kamu jangan macam-macam, kata Kai memberikan peringatan pada adiknya. Ayolah bang, lagian abang kan udah lama gak praktek. Abang udah lama gak gabung sama rumah sakit lagi. Jadi pasti kaku dan lupa. Bastian masih begitu gencar menggoda sang kakak. Terlebih saat ia melihat Kai membuang muka tak mau menatap ke arahnya. Sementara Kiara hanya dia menunduk dan sesekali memanyunkan bibirnya. Tangannya masih fokus dengan ponselnya. Padahal permainan sudah usai sejak tadi. Bas, jangan goda abang kamu terus kasihan dia. Mama Iris membela anak sulungnya. Lagian juga biarkan saja dia sakit. Sudah ada obatnya ini. Imbuh Mama Iris membuat Kiara semakin merasa malu. Pah, Mah, Kia mau ke kamar mandi dulu. Izinnya, ia ingin menghindar dari godaan Bastian. Namun baru saja ia hendak berdiri, jaketnya tertalik oleh Bastian hingga hampir terlepas dari tubuh Kiara. Sontak hal itu membuat Bastian langsung terkejut. Begitupun dengan Mama Iris dan Papa Kris yang melihat hasil karya Kai pada leher dan tangan Kiara. Pantas saja Kiara menutupnya dengan jaket, walau bawahnya hanya sebatas lutut. Kenapa itu, Ra? Goda Bastian seolah terkejut polos. Kamu kena cacar, imbuhnya, namun kini matanya melirik ke arah Kaisar. Bastian, seru Kiara dengan kesal. Ini itu gara-gara udang, jadi jangan berpikir macam-macam. Cetusnya, lalu ia memilih pergi. Udang kepala hitam ya, Pak? Bisik Mama Iris pada Papa Kris. Hus, kamu itu mah, sahut Papa Kris, namun ia juga ikut terkekeh. Bang, abang serius yang membuatnya? Tanya Bastian tak percaya. Bagaimana bisa sebanyak itu? Anak kecil dilarang kepo, sungut Kai dengan kesal dan ia hendak berdiri menyusul Kiara. Namun tangannya ditahan oleh Bastian. Bang, serius, aku penasaran, boleh ya? Pinta Bastian menatap Kai, membuat Kai menatapnya bingung, sekaligus merinding melihat tatapan Bastian. Apa sih, Bas? Sudahlah, sana-sana minggir. Bang, bentar doang.
Bastian ikut berdiri. Coba lepas, pintanya agar Kai melepas sweaternya. Ia sangat penasaran, apakah balasan Kiara juga sepadan dengan apa yang ia dapatkan dari Kai. Astaga, Pah, Mah, ini anak mesum urus gih, merepotkan. Cibir Kai menatap kedua orang tuanya yang masih asik tertawa melihat kelakuan anak-anaknya. Bang, ayolah, buka sweater doang, gak sama celana kok. Astaga, besok pagi kamu aku tukar ke pasar loak. Cetus Kai, lalu ia benar-benar meninggalkan halaman belakang dengan menggerutu. Memangnya aku barang bekas, mau diloakin, gumam Bastian. Namun setelah itu ia menyeringai puas dan ikut bergabung dengan orang tuanya untuk menggibah kakak dan kakak iparnya. Bukankah itu berarti Kiara dan Kaisar akan bahagia? Mereka sudah saling mencintai dan juga ia akan segera memiliki keponakan lucu. Nanti aku akan menemani kakak, ucap Kiara sambil memasangkan dasi untuk Kai. Baiklah, jangan pulang dulu sebelum aku menjemput ke sana, jawab Kai, lalu ia mendarikkan sebuah kecupan hangat di kening Kiara. Hari pertama mereka melakukan aktivitas layaknya pasangan suami istri. Semalam mereka sudah memutuskan akan menjalani rumah tangga itu dengan serius dan bersungguh-sungguh. Walaupun Kai belum mengatakan cinta padanya, namun ia sudah bisa merasakan bahwa Kai menyayanginya. Bagi Kiara itu sudah cukup untuk saat ini. Selama tidak ada bayangan masa lalu, mungkin Kiara akan menganggap bahwa Kai sudah mencintainya. Dan untuk kepergian Maya, meskipun itu selalu menghantui pikiran Kiara, namun ia berusaha menepis semua pikiran negatif itu. Ia akan mempercayai Kai mulai saat ini, esok, dan seterusnya. Hingga saat dirinya benar-benar sudah tak sanggup dan menyerah, tapi ia berharap bahwa ia akan selalu kuat dan bisa mempertahankan apa yang harus ia pertahankan, yakni pernikahan. Baiklah. Jangan lupa pakai pakaian panjang, karena bekas kemarin belum hilang sepenuhnya. Saran dari Kai membuat bibir Kiara kembali memberengut. Lalu, ia kembali menatap penampilan Kai sekali lagi, memastikan bahwa foundation yang ia oleskan pada leher Kai sudah tidak terlihat. Entah bagaimana ceritanya, mengapa bisa dirinya ikut membuat tanda di leher Kai, hingga membuat laki-laki itu sejak pagi sudah heboh marah-marah lantaran akan ada meeting penting di kantornya. Dan sangat tidak mungkin ia bertemu klien dengan keadaan leher seperti orang alergi, atau ia tutupi dengan syal lebih tidak mungkin lagi, karena ia orang waras, bukan orang sakit. Akhirnya, Kiara memilih untuk mencari cara agar warna itu bisa tertutup. Hingga akhirnya ia menemukan artikel yang memberikannya saran agar menutupnya dengan foundation. Dan berhasil. Hanya bagian leher yang terlihat saja. Bagian dalam biarkan saja tertutup oleh kemeja serta jas. Mudah bukan? Batin Kiara. Oh, makanya jangan keterlaluan. Cibir Kiara sedikit kesal. Keterlaluan. Kai mengerutkan dahinya. Lalu ia menarik pinggang Kiara hingga kini tubuh keduanya menempel dengan sempurna. Aku yang keterlaluan atau kamu yang terlalu menikmatinya? Hingga tubuhku penuh dengan kamu. Ibunya sambil menyentuh bibir tipis Kiara. Jangan memanyunkan bibir seperti ini di depan pria lain. Terlebih William dan Bastian. Aku tidak mau kamu seperti ini di depan dua manusia itu. Hah? Kenapa? Mereka sahabatku. Lagian juga kenapa? Cuma begini doang. Aku gak selingkuh kok. Ucap Kia semakin memanyunkan bibirnya. Hingga membuat Kai semakin gemas. Karena melarang Kiara sama saja dengan menyuruhnya. Ia lupa bahwa Kiara sangat sulit dicegah. Karena wanita itu akan membantahnya. Tanpa menjawab bantahan Kiara lagi, Kai pun segera mendaratkan ciumannya pada bibir Kiara.
Bang, ini... Seketika pagutan keduanya langsung terlepas saat mendengar suara Bastian tiba-tiba ada di ambang pintu. Kai lupa bahwa tadi pagi saat Kiara mandi, ia meminta sesuatu dari Bastian dan menyuruhnya mengantarkan ke kamar. Dan berakhirlah seperti ini. Bastian mendapatkan jackpot dengan melihat adegan live kakak dan kakak iparnya. Bersambung.